Kadang kita sebagai manusia pasti memiliki harapan ya. Harapan yang dimana yaitu keinginan kamu pengen banget seperti ini. Dan harapan itu adalah harapan yang kamu harap kalau semua itu dapat terwujud. Tapi pernah gak kamu mikir kalau gak semua harapan tuh dapat terwujud? Gak semua hal yang kamu inginkan tuh harus terwujud. Kalaupun emang semuanya gak sesuai dengan keinginan kamu, kita gak boleh memberontak. Kita gak boleh menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan Tuhan sekalipun. Atau bahkan menyalahkan diri kamu sendiri. Iya, aku gak menyalahkan siapapun yang memiliki harapan-harapan itu. Karena setiap orang pasti memiliki harapan-harapan besar, in mana itu menjadi plannya dia. Entah berharap karena seseorang, entah apapun itu, setiap orang pasti memiliki harapan itu. Dan aku selalu dapat pertanyaan di mana, boleh gak sih Kak kita berharap? Boleh gak sih gitu? Apalagi mengharapkan dia kembali, atau harapan-harapan di mana ya itu menjadi keinginan kamu. Dan aku selalu bilang, gak ada salahnya kalau kita berharap. Tapi kita juga harus menyisakan ruang yang dimana ruang ketika harapan kamu gak sesuai, kamu harus menyediakan ruang ikhlas itu. Ikhlas kalau emang semua yang gak harus sesuai dengan keinginan kamu harus bisa menerimanya. Dan terlalu berharap itu menyakitkan sih. Tapi gak semua harapan tuh berakhir dengan sakit. Tapi emang yang namanya harapan kadang, kenapa ya harus berakhir dengan hal yang gak mau kamu rasakan? Ya, soal rasa sakit. Tapi apapun itu yang menjadi harapan kamu, aku harap kamu bisa menghandle diri kamu bisa menjaga diri kamu sebaik mungkin. Karena gimana pun juga, kamu juga gak ada yang tahu kan, rasa sakit itu datang kapan, kamu juga gak tahu. Apakah dari harapan kamu itu akan berakhir bahagia, atau justru dari harapan itu malah ngebuat diri kamu menjadi terluka atau menjadi trauma. Ya karena harapan yang kamu buat sendiri itu harus berakhir menyakitkan. Hai semuanya. Halo. Sebelum aku ngebahas mengenai berharap, hayo, apa yang biasanya aku lakuin? Apa ayo? Ya benar, nanyain kabar, nanyain keadaan kamu gimana. So, gimana keadaannya hari ini? Semuanya baik nggak? Atau hari ini lagi ada yang nggak baik? Atau ada hal yang menjadi beban pikiran kamu dan ngebuat diri kamu overthinking? Atau juga ada orang yang melukai perasaan kamu dan lain sebagainya? Gimana harimu hari ini? Dan kamu juga selalu bilang, Kak April selalu nanya ke kita, tapi kita nggak tahu keadaan Kak April gimana. Hey, aku baik kok. Aku dalam keadaan baik dan happy. Karena kenapa? Aku selalu happy ketika aku bisa membawakan podcast dan bisa menjadi teman untuk kalian semua. Iya sih, kalau ditanya kayak kok sesimpel itu sih kebahagiaannya. Ya memang itu adanya gitu. Karena buat aku, ketika aku update podcast itu, aku ngerasa kayak aku bisa nemenin kalian dan ngeliat respon kalian yang begitu excited gitu. Dan aku happy banget. Jadi apapun yang sedang kalian rasakan hari ini, semoga kamu semua bisa mendapatkan hal yang dimana itu ngebuat kamu happy. Dan gak apa-apa kalau misalnya ngerasa lagi gak baik. Toh juga setiap manusia tuh gak akan selalu merasakan hal baik kan setiap harinya. Kalau lagi gak baik, ya gak apa-apa. Cukup kamu jalani aja dengan sebaik mungkin. Dan aku cuma mau bilang, hai kamu. Kamunya siapa? Ya kamu dong. Yang mendengarkan podcast kali ini. Ya mungkin sedang mendengarkan ini sambil menatap langit-langit di kamar. Atau bersembunyi di balik selimut. Aku tahu kamu sedang menahan banyak hal yang gak bisa dijelaskan kan. Dan mungkin
Salah satunya adalah rasa sakit karena terlalu berharap. Ya, setiap manusia itu pasti memiliki harapan dan gak semua harapan tuh harus berakhir dengan indah kan. Ada harapan yang mungkin itu ngebuat diri kamu, harapan ini menjadi sakit sekali. Dan mau gak mau ya kamu harus menerimanya. Hari ini, izinkan aku untuk menemani kamu ya. Kita ngobrol sebentar ya. Gak usah terlalu serius. Cukup dari hati ke hati. Tentang harapan, tentang luka, dan tentang kamu yang diam-diam bertahan. Karena aku tahu, gak semua orang paham betapa beratnya menaruh harapan pada seseorang yang gak pasti kan. Dan lebih berat lagi ketika kamu sadar, semua itu hanya kamu yang rasakan sendiri. Apa kamu pernah ada di posisi itu atau saat ini lagi ngerasain itu? Menaruh harapan diam-diam, tanpa pernah memastikan, tanpa pernah ditanya, tapi tetap berharap. Karena sedikit perhatian darinya terasa seperti pelukan hangat di hari yang paling dingin. Ya, kamu gak tahu, kamu gak mempertanyakan perihal gimana keadaan dia dan perasaan dia. Dan yang bisa kamu lakukan setiap harinya yaitu kamu yang bisa berharap, padahal ya kamu sendiri aja gak tahu. Kamu tahu gak? Aku mulai membaca isyarat yang bahkan belum tentu dikirimkan untukku. Dan kamu pasti tahu rasanya. Ketika seseorang mulai hadir dalam hidupmu tanpa diminta, tapi perlahan kamu tak bisa hidup tanpa kehadirannya. Kita mulai menyusun imajinasi tentang hari-hari bersamanya, tentang bagaimana dia akan memandang kita dengan cara yang sama seperti kita memandangnya. Tapi yang sering terjadi, dia gak pernah tahu sejauh apa kita udah berharap. Karena kita terlalu pintar menyembunyikan perasaan. Kamu terlalu tahu kecewa jika kamu terlalu jujur. Jadi ya kamu memilih untuk diam. Padahal diam itu ternyata menyiksa. Dan ini ada pertanyaan yang sering banget aku dapatkan ketika aku lagi live TikTok. Boleh gak Kak berharap? Boleh gak sih Kak? Dan ya buat aku boleh. Cuman kita sebagai manusia juga harus bisa menakar harapan itu, agar tidak membuat kamu terluka ketika tidak sesuai dengan keinginan kamu. Mungkin setiap hari kamu selalu bertanya-tanya ya, dia peduli gak sih? Dia sadar gak ya aku selalu ada? Dan dari sana pelan-pelan luka itu tuh tumbuh. Kamu mulai menunggu, menanti pesan darinya, menunggu dia menanyakan kabar, sekedar menyapa, atau mungkin ngajak ngobrol tanpa alasan. Tapi semakin kita menunggu, semakin kita sadar, kita tuh cuma sendirian di harapan ini. Dan itu sangatlah menyakitkan. Mungkin kamu pikir dia juga ngerasain hal yang sama ya. Tapi kenyataannya, dia bisa hidup baik-baik aja tanpa kabar dari kamu. Sementara kamu gelisah, dan dia tetap tertawa di tempat lain. Sementara kamu terus menantikan. Mungkin dia bahkan gak menyadari kehadiran kamu. Dan kamu cuma bisa bertanya, kenapa bisa begini ya? Karena kita yang memberi makna pada hal yang sebetulnya tuh biasa aja. Kita yang ngerasa dipedulikan padahal mungkin hanya karena dia sopan. Kita merasa dicintai padahal mungkin ya dia hanya sedang ramah. Kita yang salah paham tapi tetap berharap. Dan dari situlah rasa sakit bermula. Ya, rasa sakit emang kita gak ada yang tahu muncul waktu kapan. Tapi aku tahu kamu pasti capek kan? Kamu juga sulit untuk melepaskan. Karena di balik semua rasa sakit itu, kamu masih berharap dia akan menyadari keberadaan kamu. Masih ada keyakinan kecil bahwa suatu hari dia akan datang dan membalas semua yang kamu rasa. Tapi kenyataan tak selalu berpihak pada yang tulus. Kadang yang kamu cintai gak pernah melihat kamu sebagai pilihan. Bukan karena kamu gak cukup baik kok, tapi karena emang dia tuh gak pernah ingin melibatkan kamu. Dan itu bukan salah kamu. Kita hanya terlalu berharap pada seseorang yang gak pernah berjanji untuk tinggal. Kita menggantungkan perasaan pada benang yang rapuh. Padahal hati kamu terlalu rapuh untuk ditarik ulur. Tapi tetap aja kamu bertahan.
Karena kamu takut kehilangan sesuatu yang bahkan bukan milik kamu. Kamu terus memaklumi, padahal udah sering banget dibuat kecewa. Kamu terus membenarkan sikapnya yang menyakitkan, karena kamu takut mengakui bahwa semua ini ya mungkin hanya sekedar ilusi, dan kamu takut kehilangan harapan udah terlalu lama kamu peluk erat. Kadang, bukan orangnya yang kita takut kehilangan, tapi mimpi yang udah kita bentuk bersama namanya. Mungkin kamu takut menghadapi kenyataan bahwa semua ini hanya kamu yang ngerasain. Kamu takut kembali sendiri, padahal kamu udah lama sendiri dan ya kamu hanya menyangkal aja. Kamu mulai menutup mata dari kenyataan. Mengabaikan semua tanda bahwa dia tuh gak benar-benar peduli. Dan meyakinkan diri bahwa dia hanya belum sadar, belum siap, atau belum tahu. Padahal hati kamu tahu dia emang gak pernah punya rasa. Tapi kamu terlalu keras kepala untuk menerima. Dan setiap kali kamu melihat dia tersenyum ke orang lain, hati kamu sakit banget. Setiap kali dia bercerita tentang orang lain, dada kamu sakit banget. Tapi kamu memilih untuk diam. Karena kamu gak punya hak untuk marah. Karena ngerasa kayak, ya bukan siapa-siapa, buat apa marah? Pasti sering kan ngerasa kayak gitu. Ngerasa kayak, ya udah, mau ngapain lagi dan untuk apa? Kita bahkan gak pernah diakui. Gak ada yang tahu dan gak ada yang membalas, tapi ya terus menyayangi. Padahal dia bahkan gak pernah ngebukain pintu. Tapi kamu berdiri di depan rumahnya dengan harapan dia akan menyilahkan kamu untuk masuk. Kamu terlalu baik untuk pergi, terlalu sakit juga untuk tinggal. Jadi kamu terjebak di tengah-tengah, menunggu, berharap, tapi gak pernah benar-benar hidup. Itu kan yang dirasain ketika kamu harus hidup dengan harapan-harapan kamu yang dimana ya itu tuh udah menyakitkan buat kamu. Dan hari demi hari luka itu makin dalam. Tapi kamu masih bisa tersenyum di hadapan orang lain seolah-olah semuanya baik-baik aja. Dan kamu tahu, mungkin kita semua pasti akan belajar. Belajar tertawa di atas luka. Tapi saat malam datang, semua rasa kembali menyerbu. Dan kita mulai menangisi sesuatu yang bahkan ya itu bukan milik kita. Dan kita juga mulai menyalahkan diri sendiri. Apa aku kurang baik ya? Apa aku terlalu berharap ya? Kita mulai menyalahkan diri sendiri atas perasaan yang bahkan kita sendiri gak pernah meminta. Kamu ngerasa bodoh karena mencintai seseorang yang bahkan dia aja gak pernah ngelihat ke kamu. Tapi ya siapa yang bisa mengatur perasaan? Siapa yang bisa memilih jatuh cinta pada siapa? Kadang hati memilih tanpa permisi. Dan saat sadar bahwa yang kita tunggu gak pernah melihat ke arah kita, dunia itu seakan runtuh perlahan. Rasanya kayak seperti membangun rumah di atas tanah yang rapuh ya. Ya itulah. Yang tersisa hanya reruntuhannya. Hancur karena sesuatu yang bahkan gak pernah dimulai. Tapi luka itu nyata. Luka karena berharap, luka karena mengira kita penting, luka karena menaruh harapan di tempat yang salah. Rasanya sesak banget kan? Seperti ada yang menekan dada tapi gak bisa dijelaskan. Pura-pura kuat tapi hati udah gak mampu lagi untuk utuh. Dan semua terasa berat. Tapi kamu tahu anehnya apa? Anehnya, kamu tetap bertahan. Karena di balik semua luka, masih menyimpan harapan kecil. Harapan bahwa dia akan sadar. Harapan bahwa mungkin ya suatu hari nanti dia akan berubah pikiran. Harapan bahwa semua ini gak akan sia-sia dan itulah yang paling menyiksa. Yaitu dari harapan itu. Karena dari harapan itu membuat setiap manusia tuh menunggu lebih lama. Dan membuat lukanya semakin besar. Dan buat aku mungkin kamu cuma pinter menahan ya. Ya mungkin kamu mengira dengan bertahan segalanya akan berubah. Padahal kadang menyerah bukan berarti kalah. Tapi bentuk cinta paling jujur pada diri sendiri. Harus belajar melepaskan sesuatu yang gak untuk kita, bukan karena kita gak layak. Tapi karena kita terlalu berharga untuk terus menunggu yang gak pasti. Dan kamu harus tahu, kamu layak dicintai dengan tulus.
bukan hanya dikasih harapan. Mungkin karena kamu takut kehilangan dia, tapi lebih takut lagi jika kamu terus kehilangan diri kamu sendiri. Karena semakin lama kamu berharap, semakin jauh kamu dari diri kamu yang dulu. Dulu kamu bahagia, sekarang kamu hanya bisa berharap bisa bahagia lagi kan? Dan lucunya, kamu menggantungkan kebahagiaan itu pada seseorang yang bahkan gak pernah berusaha membahagiakan kamu. Memang terlihat aneh ya, tapi kita semua pernah mengalaminya. Pernah yang namanya ya terlalu berharap dan pernah menangis karenanya. Dan mungkin orang-orang di sekitar kamu juga pernah, hanya saja mereka gak pernah untuk menceritakannya. Karena luka semacam ini seringkali disembunyikan. Luka yang dibungkus senyum dan tawa palsu, tapi gak apa-apa. Karena kamu udah bertahan sejauh ini, kamu udah cukup kuat untuk melewati hari-hari yang penuh tanya. Sekarang waktunya kamu mulai menyembuhkan ya. Bukan dia yang harus berubah, tapi kamu yang harus memilih untuk sembuh. Kamu harus berani melihat kenyataan bahwa gak semua cinta tuh akan terbalas. Gak semua perhatian akan kembali dalam bentuk yang sama. Dan gak semua harapan harus dipertahankan. Karena mempertahankan harapan yang salah hanya akan membuat kamu semakin tenggelam. Tenggelam dalam kecewa dan sesal. Tapi aku cuma mau ngingetin satu hal, jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri ya. Kamu bukan lemah karena berharap. Kamu hanya terlalu tulus, dan ketulusan itu adalah bagian terindah dari diri kamu. Tapi bahkan ketulusan pun harus tahu kapan waktunya pulang. Karena rumah bagi perasaan bukanlah pada yang acuh, tapi pada yang juga ingin tinggal. Dan cinta itu bukan perjuangan yang satu arah, tapi pertemuan dua hati yang sama-sama saling memilih. Dan jika kamu terus memilih seseorang yang gak pernah menoleh, kamu sedang meninggalkan diri kamu sendiri. Jadi tolong, pilih diri kamu kali ini ya. Pilih untuk sembuh. Pilih untuk bahagia tanpa bergantung pada dia. Ya walaupun emang susah sih, dan aku yakin gak mudah juga. Cuman aku cuma mau bilang satu hal. Pilih untuk mencintai diri sendiri sebelum berharap pada orang lain. Karena kamu lebih penting daripada rasa yang menyakiti kamu. Kamu gak salah karena pernah berharap. Tapi kamu akan salah jika terus menunggu padahal udah tahu dia gak akan pernah datang. Dan ini waktunya kamu melangkah. Pelan-pelan, tapi pasti. Meninggalkan luka itu udah mulai merangkul hidup kamu kembali. Gak harus langsung sembuh, gak harus langsung lupa. Tapi cukup dengan sadar bahwa kamu pantas untuk hidup lebih baik. Dan gak ada yang bisa memberi kamu kebahagiaan itu selain diri kamu sendiri. Dan jangan menunggu bahagia dari dirinya ya. Bahagia kamu yang ciptakan. Kamu yang punya kuasa atas hati dalam kamu. Dan jangan biarkan harapan yang salah mengendalikan hidupmu. Kamu udah cukup terluka. Kini waktunya kamu memeluk diri kamu sendiri. Terima kasih ya, karena kamu masih bertahan sampai hari ini. Terima kasih karena kamu gak pernah menyerah meski sering dihantam rasa kecewa. Terima kasih karena kamu masih ingin sembuh meski perlahan. Dan terima kasih karena kamu masih percaya bahwa kamu pantas dicintai dengan benar. Mungkin sekarang emang masih terasa berat ya. Masih ada sisa rindu yang belum sempat disampaikan. Masih ada rasa ingin dipeluk meski kamu gak tahu ini akan berakhir sampai kapan. Tapi itu gak apa-apa banget. Semua butuh waktu dan kamu berhak atas waktu itu. Gak semua luka tuh sembuh hanya dalam semalam. Ada yang butuh berhari-hari, bahkan mungkin berbulan atau bertahun-tahun. Tapi ya kamu akan sembuh. I trust you. Karena hati manusia punya cara untuk bertumbuh kembali sekalipun ia pernah hancur berkali-kali. Karena hati manusia punya cara untuk bertumbuh kembali sekalipun ia pernah hancur berkali-kali. Kamu akan kembali menemukan senyum yang tulus dari dalam diri kamu sendiri, bukan dari harapan pada orang lain. Mungkin hari ini kamu masih ingin mengingat dia, masih ingin menengok ke belakang, tapi nanti suatu saat kamu akan tersenyum ketika mengingat semua ini. Bukan karena gak sakit lagi, tapi karena kamu akhirnya berdamai. Kamu akan mulai berjalan lebih ringan, tidak lagi menunggu pesan yang tak kunjung datang, tidak lagi berharap pada seseorang yang bahkan gak menyadari keberadaan kamu. Karena kamu udah cukup dengan diri kamu sendiri.
karena kamu sadar kamu layak bahagia. Kita semua pernah jatuh cinta pada tempat yang salah. Tapi dari situ kita belajar untuk lebih bijak kan? Untuk lebih mengenali hati. Dan untuk mencintai tanpa kehilangan arah. Karena cinta seharusnya bukan membuat kita hilang. Cinta seharusnya membawa pulang. Membuat kita merasa cukup dan nyaman. Bukan takut dan penuh keraguan. Jadi, kalau perasaanmu tidak membuat kamu tenang, mungkin itu bukan cinta. Mungkin itu hanya keterikatan, atau trauma, atau kebiasaan yang sulit dilepaskan. Aku tahu, kamu punya luka yang dalam. Tapi jangan biarkan luka itu membuat kamu lupa siapa diri kamu. Kamu yang hangat, kamu yang tulus, kamu yang penuh cinta. Dan jangan biarkan harapan yang salah mengubah kamu menjadi dingin. Dunia masih butuh hati kamu yang lembut. Dunia masih butuh kebaikan kamu. Tapi berikan dulu itu untuk diri kamu sendiri. Jangan terus mencurahkan ke orang yang gak tahu caranya menerima. Belajar mencintai diri sendiri bukan hal egois kok. Itu adalah bentuk cinta paling sehat. Karena bagaimana mungkin kamu bisa mencintai orang lain jika kamu sendiri tidak merasa cukup? Maka, cukupkan diri kamu dulu. Peluk diri kamu yang patah. Maafkan diri kamu yang pernah berharap. Hargai usahamu yang pernah berjuang. Dan beri ruang untuk diri kamu tumbuh kembali. Kamu berhak punya awal yang baru. Di luar sana, masih ada cinta yang utuh menunggumu. Cinta yang tidak menggantungkanmu. Cinta yang tidak membuatmu bertanya-tanya setiap hari. Dan cinta yang hadir dengan kepastian. Bukan sekedar perhatian sesekali. Tapi kamu tidak akan pernah menemukannya jika kamu masih terus menggenggam yang lama. Kadang emang melepaskan bukan tentang kehilangan, tapi tentang memberi ruang untuk yang lebih layak. Dan kamu layak untuk dicintai dengan benar. Jadi, tenang ya. Gak semua orang akan menyakiti kamu. Tapi kamu perlu sembuh dulu sebelum bertemu yang baru. Agar kamu tidak membawa luka lama ke pelukan yang baru. Agar kamu bisa mencintai dengan utuh bukan dengan trauma. Hari ini berhenti sejenak ya. Beri diri kamu napas. Jangan buru-buru kuat. Tapi jangan juga terus menetap di luka. Hidupmu udah terlalu berharga untuk dihabiskan dalam harapan yang gak pasti. Cintai diri kamu lebih keras dari rasa rindumu padanya. Dan ketika kamu bangun dari tidur kamu dan menatap cermin, katakanlah, aku cukup. Dan bilang juga, aku pantas untuk bahagia. Aku akan baik-baik aja, karena kamu memang akan baik-baik aja. Bahkan jika hari ini masih terasa sesak, dan bahkan jika malam ini masih menangis pelan, proses ini akan membawamu pada versi dirimu yang lebih kuat. Dan suatu hari nanti, kamu akan bersyukur karena pernah melepaskan. Kamu akan tersenyum saat menyadari bahwa kamu tidak lagi menunggu seseorang yang gak pernah datang. Bahwa kamu berhasil memilih diri kamu sendiri. Dan bahwa kamu juga udah cukup tanpa siapapun. Karena kamu adalah rumah bagi hati kamu sendiri. Jadi, jika saat ini kamu masih menunggu, tanyakan lagi pada hati kamu, masihkah aku harus menggantungkan harapan ini? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan. Karena harapan yang tidak dipelihara hanya akan jadi luka, bukan cinta. Dan aku gak meminta kamu untuk pergi dari pilihan kamu, harapan kamu. Cuman aku mau bilang, ketika kamu menggantungkan harapan pada seseorang, buatlah harapan itu menjadi sewajar aja dan jangan berlebihan. Agar rasa sakit ketika harapan itu tidak sesuai, ya kamu bisa meminimalisirnya dengan baik. Dan aku seneng banget karena bisa nemenin kamu lagi di malam hari ini. Di hari ini, aku gak tahu perasaan kamu bagaimana di sana. Tapi semoga dengan adanya podcast yang aku bawakan, tema-tema yang mungkin ya itu relate sama apa yang kamu rasakan, itu bisa ngebuat diri kamu jauh lebih baik ya. Dan juga bisa menemani ketika keadaan kamu lagi gak baik. Dan buat kalian semua yang mau sharing gak apa-apa banget kok, aku seneng banget. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku dan Instagram aku @aprildevivinya2. Sebelum penutup, aku ada satu kalimat yang pengen aku ungkapin. Terima kasih udah mendengarkan episode ini sampai akhir.
Kamu hebat karena masih bertahan, kamu kuat karena masih ingin sembuh, dan kamu berharga bahkan jika tidak ada yang menyadarinya sekarang. Terkadang, melepaskan bukan karena berhenti mencinta, tapi karena akhirnya kamu sadar, kamu layak dicintai tanpa harus menunggu dan terluka. Terima kasih udah denger episode hari ini. Nanti aku akan membahas podcast yang lebih menarik. Dan jangan lupa juga untuk terus support aku ya, supaya channel ini bisa semakin berkembang dan bisa memberikan hal positif untuk siapapun yang mendengarnya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast Teman Cerita.